dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik yang menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan pekerjaan aktivitas kami. Bapa di sorga, malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan penuhi kami dengan hikmat yang dari sorga, untuk kami boleh mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada malam ini dari Lukas 15 ayat 1 hingga ayat 7. Ayat pembimbing renungan ayat 1 dan 2a. Begini firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Demikian firman Tuhan. Orang berdosa datang kepada Yesus. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, siapakah itu orang-orang berdosa? Apakah para pezina? Apakah para pembunuh, pelaku kejahatan? Apakah itu pencuri? Apakah juga penipu? Atau yang sejenisnya? Apakah orang-orang berdosa itu adalah hanya kepada orang yang melakukan perbuatan yang dianggap najis, kotor, hina, dan bercela menurut cara pandang manusia? Jadi, kita perlu memahami bahwa istilah orang-orang berdosa di dalam Alkitab adalah mencakup makna yang sangat luas, tidak hanya perbuatan yang kelihatan menurut cara pandang manusia. Renungan ini mengatakan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus dan mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini mau mengatakan seperti ini. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa dipandang rendah secara sosial. Pada umumnya dianggap sebagai orang berdosa. Misalnya orang yang sakit, orang yang miskin, atau berprofesi seperti gembala dan sebagainya. Mereka yang rendah dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Namun mereka datang kepada Yesus dan mendengarkan Yesus. Sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang yang sangat terpandang, dihormati, dan hidup mengikuti hukum Taurat serta tradisi nenek moyang mereka sebagai orang Yahudi. Karena itu mereka bersungut-sungut, mereka mengatakan, mengapa Yesus menerima orang berdosa dan mengapa Yesus mau makan dengan orang-orang berdosa itu? Jadi di sini orang-orang Farisi dan ahli Taurat memandang dirinya sebagai orang yang benar, orang yang kudus, orang yang paling suci di antara orang-orang yang dipandang rendah di tengah masyarakat. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa untuk menjaga kekudusan atau kesucian serta kemurnian mereka, seseorang tidak boleh bergaul dengan orang-orang berdosa. Seseorang tidak boleh bergaul dengan orang-orang rendah, orang miskin, orang yang hina, bahkan orang yang mengalami sakit penyakit. Ini dianggap sebuah kenajisan. Mereka harus menjaga jarak dari mereka agar tidak tercemar. Akan tetapi,
Tuhan Yesus tidak takut tercemar seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mengapa Yesus tidak takut? Karena kekudusannya tidak akan dapat dicemari. Bahkan Yesus mau menerima, bahkan Yesus mau menyambut orang-orang berdosa. Yesus memberi perhatian kepada orang-orang berdosa yang mau datang kepadanya dan yang mau mendengarkan Dia. Serta Yesus mau menerima setiap orang yang mengenal dosanya dan yang mau bertobat. Sahabat renungan malam Shalom, bukankah kita semua adalah manusia yang berdosa? Ya, kita telah berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang suci ataupun kudus. Justru dalam keberdosaan kita, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, mengenal Dia, mengenal kita sebagai orang berdosa, mengakui dosa-dosa kita, datang kepadanya untuk bertobat, meminta pengampunan dosa. Maka Ia sendiri akan menyambut kita dan kita dibenarkan serta dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak menginginkan seorang pun hilang karena dosa, tetapi Tuhan Yesus bersedia untuk menyambut serta menyelamatkan kita. Firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita jangan memandang orang lain rendah atau hina oleh karena keberdosaannya. Tetapi biarlah setiap kita datang kepada Yesus, bertobat, memohonkan pengampunan setiap dosa-dosa kita. Maka kita akan mendapatkan keselamatan daripadanya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang telah menyelamatkan serta mengampuni dosa-dosa kami. Sebab kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi Engkau melayakkan kami oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Biarlah kami dalam hidup ini tetap rendah hati, menjauhkan diri dari kesombongan atau menganggap diri kami lebih baik, lebih suci, lebih kudus. Kami tahu kami manusia yang berdosa, namun Engkau Tuhan menyambut kami untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Malam ini kami mau beristirahat, memberikan diri di tempat tidur, sertai kami dan pulihkan kekuatan semangat kami hingga esok pagi kami boleh bangun kembali bersemangat melaksanakan setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.